Selamat pagi, salam sejahtera. Materi kita bilangan bulan dan pecahan. Setelah kita mempelajari bilangan bulan, kita lanjut dengan materi bilangan pecahan. Pengertian bilangan pecahan melalui persegi di bawah ini. Nah, ini satu bagian. Ini kelanjutannya, kamu perhatikan, dibagi dua berarti masing-masing 1/2 bagian. Ini bagi 3 berarti masing-masing 1/3, 1/4. Nah, sekarang perhatikan pada garis bilangan, jarak titik 0 sampai 1 dibagi 8, sehingga terdapat pecahan 1/8, 2/8, 3/8, dan seterusnya. 2 mengurutkan pecahan. Perhatikan, ini ada ibu buat 3 pecahan, 3/4, 4/6, dan 1/2. Kita urutkan dalam urutan naik. Nah, yang harus pertama kita lakukan yaitu menyamakan KPK dari 2, 4, dan 6 yang merupakan penyebut dari bilangan yang mau kita urutkan. Di sini ibu langsung buat KPK-nya 12. Dari mana 12? Anda tanya, perhatikan. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan 4 atau kali-kali 4, nah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan 2, 4, 6 adalah 12. Maka perhatikan soal yang di atas tadi, 3/4 kita samakan penyebutnya menjadi masing-masing per 12 dan pembilangnya 3 ya. 3 kali berapa supaya ini 9? Samakan dengan penyebutnya yang 12 ini. Ini 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti ini 3 kali 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Kamu perhatikan ini 6, 12, berarti kali 2, pembilangnya kali 2, 4 kali 2, 8, dan ini setengah. Kita buat jadi penyebutnya per 12, berarti pembilangnya 1 kali 6, maka menjadi 6/12. Jadi pecahan dalam urutan naik adalah setengah yang terkecil dulu, lalu 4/6, 3/4. 3 jenis-jenis pecahan. Perhatikan. 1 pecahan murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, ini ada ibu kasih contoh 1/4, 2/8, 3/4. B, pecahan tidak murni. Nah, namanya udah tidak murni, berarti pecahan itu mengandung bilangan bulat dan pecahan. Contoh 25/4, berarti di sini ada bilangan bulat, ya. Lalu 7/2 dan 10/3 dan yang lain-lainnya. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian bilangan pecahan murni. Contoh 1, 1/2, 7, 3/5, 9, 5/7. Yang keempat adalah pecahan desimal. Pecahan biasanya dituliskan, kita buat di belakang koma. Contohnya 0,5, 0,25, 0,100, dan seterusnya. Bagian E adalah persen dan per mil. Persen artinya per 100, dilambangkan dengan 0/0. Ya, seperti ini. Contohnya 5%, 125%, 19%. Per mil artinya per seribuan. 0/0-nya 2 di bawah, ya nak. Contohnya 160 per mil, bacanya per mil. 375 per mil, 76 per mil. Nah, kita masuk ke yang keempat, yaitu operasi hitung pada pecahan. Pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. A. Penjumlahan atau pengurangan pecahan 2 pecahan atau lebih dapat dilakukan jika pecahan itu mempunyai penyebut yang sama. Ini bentuk-bentuk umumnya, ya. A
per B tambah C per B sama dengan, langsung dijumlahkan A tambah C karena penyebutnya telah sama-sama B. Nah, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Lalu yang kedua, untuk pengurangan A per B dikurang C per B, sama-sama penyebutnya ini B, berarti tinggal mengurangkan A kurang C per B, di mana juga B tidak boleh sama dengan 0. Contoh 1 per 5 tambah 2 per 5, penyebutnya sama-sama 5, berarti kita langsung menjumlahkan pembilangnya. 1 tambah 2 sama dengan 3, berarti penyebutnya langsung 5 ya nak. Lalu yang kedua, untuk pengurangan 5 per 7 dikurang 2 per 7, langsung kita kurangkan pembilangnya. 5 kurang 2 per 7 sama dengan 3 per 7. Untuk penjumlahan dan pengurangan yang penyebutnya tidak sama, kita harus samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Bentuk umumnya kamu perhatikan ini, A per B tambah C per D. Perhatikan penyebutnya satu ini B, satu lagi D. Berarti kita harus samakan dulu penyebutnya supaya kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Maka dia menjadi A kali D per B kali D tambah C kali B per B kali D sama dengan, jumlahkan pembilangnya setelah sama penyebutnya. Begitu juga untuk pengurangan. A kurang A per B dikurang C per D sama dengan A kali D per B kali D dikurang C kali B per B kali D sama dengan pembilangnya kurangkan AD kurang CB per BD. Contoh, ini ada ibu buat contohnya, yaitu 2 per 3 tambah 4 per 5. Samakan dulu penyebutnya, yaitu per 15, ya betul. Nah, sekarang kalikan 2 dikali 5, 10. 4 kali 3, 12. Maka jumlahkan pembilangnya, yaitu 10 tambah 12 sama dengan 22. Kita sederhanakan menjadi 17 per 15. Nah, yang kedua ini 3 per 5 dikurang 1 per 4 sama dengan penyebutnya berapa? 20 ya. Lalu 3 kali 4 12, 1 kali 5 5. Maka 12 dikurang 5 udah bisa langsung kita kurangkan sebab penyebutnya udah sama 20. Maka hasilnya 7 per 20. C. Penjumlahan pecahan memiliki sifat-sifat sebagai berikut ya. Ini sifat-sifat dasarnya yaitu 1 komutatif. Nah, ini bentuk umumnya A per B tambah C per D sama dengan, dapat ditukarkan tempatnya. Sekarang kamu perhatikan yang tadi A per B nya di depan sekarang bisa ditukar menjadi C per D ditambah A per B. Contoh 2 per 3 ditambah 3 per 5 sama nilainya dengan 3 per 5 tambah 2 per 3. Nah, yang kedua sifat asosiatif, yaitu A per B tambah C per D dalam kurung ditambah E per F sama dengan A per B tambah dalam kurung C per D tambah E per F. Sebagai contoh ini 1 per 5 tambah 3 per 5 tambah 4 per 7 sama dengan 1 per 5 tambah dalam kurung 3 per 5 tambah 4 per 7. Nah, supaya ibu mengetahui apakah kamu telah mengerti, ibu ada memberikan beberapa soal 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kamu kerjakan di rumah, dikumpul dan kita lanjutkan untuk minggu depan perkalian dan pembagian pecahan. Terima kasih.